Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albert Einstein mengatakan bahwa usaha pencarian kebenaran dan keindahan merupakan kegiatan yang memberi peluang bagi kita untuk menjadi kanak-kanak sepanjang hayat. Saya Silvia Firjanti dengan NIM 218260022. Saya akan menjelaskan tentang media interaktif saya, yaitu berjudul Usaha dan Energi. Tombol next. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, petunjuk penggunaan. Yang kedua, kompetensi inti. Yang ketiga, kompetensi dasar. Dan terakhir ada materi. Nah, untuk petunjuk penggunaannya seperti ini, yaitu ada tombol home, tombol X, tombol profil, dan tombol yang seperti itu. Nah, tombol home untuk ke halaman menu utama, tombol X untuk mengakhiri program, tombol profil untuk melihat halaman profil, tombol next yaitu untuk beralih ke halaman selanjutnya. Dan untuk tombol materi terlihat seperti ini, yaitu ada tombol U, E, P, K, E, dan D. Di mana tombol U adalah tombol untuk ke materi usaha, tombol E untuk ke materi energi, tombol EP untuk ke materi energi potensial, EK untuk ke materi energi kinetik, KE untuk ke kekalan energi mekanik, dan D untuk ke halaman daya. Nah, ini tombol profilnya. Nah, untuk kompetensi intinya, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha, dan perubahan energi, dan hukum kekekalan energi untuk menyelesaikan permasalahan gerak dalam kejadian sehari-hari. Juga memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah terkait dengan konsep gaya dan kekekalan energi. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada halaman U, yaitu menunjukkan adanya usaha. Nah, langsung saja ke materi. Dalam sudut pandang fisika, khususnya mekanika, usaha mengandung pengertian sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda, sehingga benda tersebut bergerak. Misalkan benda tersebut dari A ke B. Nah, dipindahkan itu menunjukkan adanya suatu usaha. Nah, agar usaha berlangsung, maka gaya harus dikerahkan pada suatu benda, sehingga benda tersebut menempuh jarak tertentu. Kita lihat pada halaman selanjutnya, ada dua gambar yang menunjukkan bahwa gambar pertama ada orang yang sedang mendorong sepeda motornya, mungkin karena mogok. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut memberikan gaya pada sepeda motor, sehingga sepeda motor itu berpindah atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, ini bisa disebut dengan adanya usaha. Nah, yang gambar kedua ini tidak terjadi usaha atau tidak adanya usaha. Karena apa? Memang terjadi adanya gaya yang diberikan oleh pengendara motor tersebut, tetapi tidak berpindah. Nah, ini itu disebutnya tidak melakukan usaha. Karena tidak ada perpindahan dari jalan tersebut ke jalan yang lainnya. Nah, faktor yang mendasar dari usahanya yaitu adanya gaya dan perpindahan. Nah, gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada benda, arah benda, dan kecepatan gerak benda, di mana untuk rumusnya yaitu F sama dengan M kali A. Nah, lalu besarnya usaha atau W ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda, yaitu F, dan besar perpindahannya yaitu delta S. Nah, secara matematis dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan F kali delta S. Nah, kita ke materi yang kedua yaitu tentang energi. Energi merupakan konsep yang sangat abstrak. Energi tidak memiliki massa, tidak dapat diamati, dan tidak dapat diukur secara langsung. Akan tetapi, kita dapat merasakan perubahannya. Kita dapat beraktivitas sehari-hari karena tubuh kita memiliki energi. Nah, sumber energi utama di alam ini adalah matahari. Nah, energi dapat menyebabkan perubahan pada benda atau lingkungan.
Perubahan energi yang dimaksud dapat terjadi dengan berbagai cara. Matahari sebagai sumber energi utama memberikan banyak manfaat dalam berbagai perubahan energi. Nah, matahari menghasilkan energi radiasi yang dapat diubah dan menjadi berbagai bentuk energi lainnya yang tentu saja sangat berguna bagi kehidupan. Nah, di sini, energi itu banyak jenisnya. Yang pertama yaitu energi potensial. Nah, untuk energi potensial ini, memiliki kata dasar yaitu potensi, yang dapat diartikan sebagai kemampuan yang tersimpan. Secara umum, energi potensial diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam sebuah benda atau dalam suatu keadaan tertentu. Nah, karena masih tersimpan sehingga baru bermanfaat ketika berubah menjadi energi lainnya. Misalnya pada air terjun, energi potensial diubah menjadi energi kinetik, sehingga dapat menggerakkan turbin yang kemudian akan digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi energi potensial ini, masih tersimpan, jadi harus, diubah menjadi energi lainnya gitu, seperti energi kinetik tadi. Nah, di sini ada contoh energi potensial, yaitu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. Semakin tinggi benda di atas permukaan tanah, maka makin besar energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Nah, dengan demikian energi potensial atau EP disebut benda merupakan hasil kali gaya berat benda atau mg dan ketinggiannya. Kita ke next. Yang contoh kedua yaitu energi potensial pegas. Nah, selain potensial gravitasi tadi, terdapat juga energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas ini berhubungan dengan benda-benda yang elastis, misalnya pegas. Kita bayangkan sebuah pegas yang ditekan dengan tangan. Apabila kita melepaskan tekanan pada pegas, maka pegas tersebut melakukan usaha pada tangan kita. Jadi ini sebuah pegas, jadi tangan kita akan naik ke atas. Nah, seperti dorongan itu adalah energi potensial pegas. Nah, selanjutnya ada energi kinetik, yaitu sejumlah kendaraan yang bergerak dengan melaju tertentu di jalan raya memiliki energi kinetik. Benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, karenanya dapat dikatakan memiliki energi. Nah, energi pada benda yang bergerak disebut dengan energi kinetik. Nah, kata kinetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos yang artinya gerak. Ketika benda bergerak, benda memiliki kecepatan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Yang selanjutnya ada kekekalan energi mekanik. Nah, menurut hukum kekekalan energi mekanik, merumuskan dari teorema usaha energi kinetik yang diperoleh dengan rumus W-res sama dengan EK. Nah, untuk usaha gaya resultan, W-res adalah usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya konservatif atau WK dan gaya-gaya tak konservatif WTK, tidak konservatif. Sehingga WK sama dengan tambah 0 sama dengan EK dan WK sama dengan EK. Nah, yang terakhir adalah daya. Dengan rumusnya yaitu daya rata-rata sama dengan usaha total per waktu total. Jadi perubahan energi per waktu total, di mana rumusnya seperti itu. Nah, semakin besar usaha, semakin besar daya. Nah, untuk sebaliknya, semakin kecil laju usaha, maka semakin kecil juga laju dayanya. Yang dimaksud dengan laju usaha adalah seberapa cepat sebuah usaha dilakukan. Nah, misalnya mobil A dan B memiliki masa yang sama, menempuh suatu lintasan berjarak 1 km. Nah, apabila mobil A menempuh lintasan tersebut dalam waktu yang lebih singkat dibanding dengan mobil B, maka ketika menempuh lintasan itu, daya mobil A lebih besar dari mobil B. Dengan kata lain, mobil A memiliki laju perubahan energi kimia menjadi energi mekanik yang lebih besar daripada mobil B. Untuk materinya cukup sekian, kita lanjutkan ke next, yaitu ada kuis. Kita mulai. Nah, yang soal pertama ada Adi mendorong sebuah kursi dengan gaya sebesar 500 N sehingga kursi tersebut berpindah sejauh 25 meter. Nah, sebutkan rumusnya yang tadi sudah dibahas pada materi usaha, bahwa rumusnya E kali delta S. Nah, yang kedua yaitu
Seberapa nah, ini jadi Adi mendorong sebuah kursi. Usahanya berapa? Yang tadi disebutkan dalam rumus kita masukkan. Kita ajak saja jawabannya misalkan ini. Nah, soal ketiga yaitu gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah benda, dan kecepatan gerak benda, di mana rumusnya yaitu kita sudah menyinggung soal ini pada materi usaha yang tadi. Kita jawab ini. Nah, yang terakhir pastinya kita tahu bahwa orang ini adanya melakukan usaha. Nah, dilihat skor, untuk skornya 75. Karena tadi, sempat beberapa untuk disalahkan. Nah, kita coba untuk yang benarnya. Kita ke materi lalu ke daya. Nah, untuk yang benarnya kita jawab, Adi mendorong sebuah kursi dengan gaya sebesar 500 N sehingga kursi tersebut berpindah sejauh 5 M. Rumusnya W sama dengan F kali delta S. Nah, ini usaha yang dilakukan kursi itu sebesar 12,500 Joule. Untuk gaya, rumusnya F sama dengan M kali A, dan ini adanya usaha. Maka skornya adalah 100. Nah, kita coba lagi untuk ketika salah. Mulai. Nah, untuk skornya 25 mungkin yang betulnya cuma 1. Sekian media pembelajaran interaktif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.